kesenjangan klasmen lah nya. Di liga. Persib di papan atas dan Dewa di papan triplek coach. Tim lawan selalu mempunyai motivasi 20 kali lipat. Di GBLA kita kalah coach dengan skor yang cukup menyayat hati. Gunakan headsetmu, nyalakan hotspot temanmu, gaskan kembali lagi bersama Api dong di YouTube Rebels dan Coach Indra. Gimana Coach? Alhamdulillah. Alhamdulillah Coach. Menuju Persib Day ya Coach ya. Hamin sabar ya. Hamin sabar sih sebenarnya. 2. Hamin 2 ya. Nah, enak kan Selasa, Rabu, Tilu. Kamis, Jumat. Jumat kan eksekusi main. Ya Hamin 2 meureun lah. Hamin 2 boleh. Hamin 2. Oke Coach ya. Waduh, iya 2 tim mahal, 2 tim wakil Asia Coach. Meskipun di klasmen kesenjangan klasmen lah nya. Di liga. Persib di papan atas dan Dewa di papan triplek Coach. Sekarang Coach di papan bawah. Ya berarti geus rada bodor ya. Di papan bawah. Gimana Coach komentarnya Coach? Ya seperti yang dikatakan Bujan Hodak ya, kita jangan terpengaruh dengan tren negatif Dewa. Karena siapapun yang lawan Persib dek itu papan triplek, papan tulis, di papan bawah pun kadang punya motivasi lebih untuk bermain dengan Persib, apalagi dengan kondisi mereka yang tentu ingin bangkit gitu ya, dari keterpurukan. 5 kali pertandingan hanya dapat mengumpulkan 1 poin. 1 poin, 1 imbang. Padahal secara market value 11-12 loh jeung Persibnya. 10-12 lah. 10-12 ya. Ya. Jadi tidak boleh menganggap remeh lawan lah Coach ya. Betul. Karena ketika melawan Persib tim lawan selalu mempunyai motivasi 20 kali lipat. Lo bating tuh. Boleh. Oke Coach, ini menarik. Serius, ini menarik karena di musim lalu di GBLA kita kalah Coach dengan skor yang cukup menyayat hati. 0-2. Apakah itu kemungkinan bisa terjadi Coach? Di sepak bola apapun kemungkinan bisa terjadi ya. Tapi dengan banyaknya atau dengan berubahnya formasi skuad kedalaman dari kedua belah pihak, ya itulah perbedaannya olahraga beregu dan olahraga individu. Jadi kalau olahraga individu Taufik Hidayat yang lindan panggih eta keneh. Tapi ketika olahraga beregu pasti ada perubahan komposisi pemain di situ. Kemungkinan terjadi seperti itu, memang ada kemungkinan menang kalahnya, tapi hasil pertandingan atau proses pertandingan pasti berbeda gitu. Oke. Soalnya ini menarik Coach, ketika skuad Dewa masih tidak jauh beda dengan skuad musim lalu yang mampu mengalahkan Persib, dan Persib sekarang itu dengan skuad yang baru. Banyak perombakan. Harusnya sih secara chemistry si Dewa jauh lebih kuat kudu nama gitu. Tapi sudut pandangku sih itu gimana tuh? Ternyata. Ya secara chemistry memang harusnya Dewa lebih bagus, lebih baik ya. Tapi di sepak bola kan banyak hal, nggak cuma chemistry tapi juga di situ ada taktik, ada strategi, kemudian ada individu pemain, taktik, kemampuan pemain, kemudian fisik, mental. Nah, dengan kondisi seperti ini apakah mental Dewa tetap seperti itu, mental papan tengah atau papan triplek? Atau punya mental yang lebih lagi motivasinya, karena kemarin kan buktinya tim juara tahun lalu ya bisa dikalahkan di Bandung oleh Dewa gitu kan, walaupun itu tim juara Persib musim lalu. Tapi sekali lagi banyak hal yang bisa terjadi, mudah-mudahan mah tetap walaupun chemistry Dewa bisa dibilang lebih bagus, tapi secara taktikal kita punya hal yang bisa dianggap lebih baik juga, apalagi mental kita di Asia juga cukup bagus ya, walaupun kita bermain di 2 kompetisi. Itu aja. Sama, Dewa juga bermain di 2 kompetisi Coach. Ya, tapi kan kita di Asia cukup bagus gitu. Ya, di Aceh ya. Oke Coach, berbicara tentang taktik dan berarti non eta teh strategi Coach, strateginya. Yang Api lihat dari kedua tim ini, Persib ataupun Dewa mempunyai tipikal gaya bermain bisa disebut sama Coach. Kira-kira
jika memasang strategi sama akan berbagi hasil mo gitu maksudnya. Eleh Persib. Oh, pasti bukan Pernah eleh. pada saat lawan Persijap. Persib kan eleh ya, Persijap kan Iya, lawan Persita, Persijap kita. Persijap Persijap. Persijap. Persijap eleh, Persita eleh coach. Strategi itu sama dengan Persib. Karena defend to counter saya pernah bahas pada saat itu senjata makan tuan saya bilang ya. Persib sok ngasupeun tinu counter attack pada saat lawan Persijap, Persib kebobolan juga dari counter attack. Jadi itu salah satu yang harus diwaspadai oleh Coach Bojan Hodak ya, oleh tim pelatih Persib. Biasanya memang tim yang senang lagi asik menyerang biasanya suka kelabakan pada saat diserang, apalagi tim lawan punya transisi dari bertahan ke menyerang yang sangat cepat. Itu salah kalau teman-teman bobotoh mau cek lagi gol Persijap itu adalah sebuah transisi dari bertahan ke menyerang yang sangat cepat. Jadi Persib cukup kesulitan ketika menghadapi lawan yang sama strateginya. Kecuali kontra strategi ketika Persib berhadapan dengan tim yang nyerang, terbuka, nah itu peluang untuk memenangkan pertandingan sangat besar buat Persib gitu. Oke, coach. Kan ini sebenarnya 11-12-nya kualitas pemainnya Dewa mempunyai Jaja, kita mempunyai Mark Klok. Dewa punya Messi Dorok, kita mempunyai Tom Hai. Bahkan lebih dari kualitas ya, harusnya sih mampu sih menguasai pertandingan. Dan dikabarkan Ricky Kambuaya terkena akumulasi kartu coach. Apakah itu suatu keuntungan bagi Persib coach? Disebut keuntungan ya pasti ada lah ya peran, karena bermainnya sepak bola bukan cuma tim tapi ada juga unit, dan setelah unit ada juga yang lebih spesifik yaitu permainan individu setiap pemain ya. Jadi saya jelaskan dulu sedikit ya, kan tim itu terdiri dari beberapa pemain. Nah sebenarnya pemain dulu, baru unit, baru tim secara keseluruhan. Unit itu unit belakang, sawe pemain tukangna, Barba, Julio gitu kan. Nah itu pemain unit belakang. Tengahnya unit tengah ada Klok, Haye misalnya kan. Unit depan Baros, terus Andri Jung, Andri Jang nah. Andre Jang ya. Jang sing jadi jauh mas soleh. Amin. Amin. Lanjut coach. Nah, jadi bisa menjadi keuntungan buat kita walaupun nanti tetap ada pengganti ya. Ya. Nah di situ secara mobilitas Dewa mungkin ketika kehilangan Kambuaya mudah-mudahan bisa berkurang. Nah, di situ bisa dimanfaatkan dengan baik oleh Persib. Tapi semua tergantung dari strategi nanti yang akan dijalankan. Karena strategi itu biasanya diberikan sebelum pertandingan. Jadi can main ya di ruang ganti. Ya kamera yang dicarekan na TikTok nih teu beunang bolana ala Sukuna. sebenang Sukuna ala kabogohna. Eta disebut strategi. Karena sebelum bermain strateginya kieu. Tapi pada saat bermain itu bukan lagi strategi. Itu namanya taktik. Itu perbedaan di situ. Strategi oke, kita bermain dari bertahan ke menyerang. Tapi pada saat berpermainan tim lawan terus-terusan bertahan, jalan moal strategina. Enggak kan, kita nunggu bertahan ke menyerang, tapi ketika dua-duanya bermain defend ya walaupun pasti yang megang bola namanya tim yang menyerang, tapi ya di situ harus ada perubahan taktik. Nah, di situ kita lihat apakah bisa berjalan atau enggak. Nah, jadi naon tadi pertanyaannya teh? Kemana ya? Terakhir teh. Oh, Ricky Kambuaya ngaruh. Taktik lah. Taktik tadi. Jadi taktik ya siapa yang paling paham di situ bisa memenangkan pertandingan. Maksudnya begini, ada taktik itu pasti ada perubahan, strategi mulai perubahan di awal pasti seperti itu ya sebelum pertandingan kan tadi dicontohkan. Tapi taktik bisa dinamis, mual gitu-gitu terus pada saat pertandingan pasti ada perubahan. Tadinya bertahan udah main nyerang aja, tadinya nyerang udah unggul 2-0 bertahan. Nah itu sebut perubahan taktik ya. Kalau Persib punya lawan yang sama-sama defend tuh kan ntar memang sulit juga tapi ya gitu. Oke. Tapi coach, ketika kedua tim sama-sama menunggu atau bisa disebut bertahan, ngaruh pisan tuh sih mengandalkan skill individu dari para pemain yang mempunyai skill di atas rata-rata. Ya pasti ngaruh karena ini
Di ketika pemain yang memainkan pola permainan bertahan ya, defense, compact itu jarak antar pemainnya rapat. Jadi ngumpulkan pemain teh mun urang mah parkir bus gitu nya. Jadi bus diparkirkan gitu. Diparkirkan. Jadi untuk membongkar taktik seperti itu diperlukan banyak hal, salah satunya dengan kemampuan individu pemain. Oke, parkir bus pada saat melakukan crossing pasti kan mudah di blocking ya, passing mudah di intercept, tapi beberapa hal yang bisa membongkar pertahanan seperti itu diantaranya soloran pemain, skill individu pemain. Yaris Messi misalnya, Messi lawan Liga 1 parkir bus ketika Messi zaman prime bisa melewati beberapa pemain, nah itu salah satunya bisa membongkar pertahanan. Terus solusi lah, solusi. Yang kedua bisa combination play, jadi permainan kombinasi antar pemain. Jadi tiki taka itu salah satu kombinasi play. Jadi dengan apa tadi pertanyaannya dengan skill individu pemain ya salah satunya bisa berpengaruh. Bisa menjadi salah satu opsi ya. Cuman bedanya ya, cuman bedanya defense lawan defense pasti membosankan buat penonton ya. Ngantuk. Nah, beda dengan dua taktik yang sama tapi dua nana high pressure nyerang dua nana pasti rame ya teman nonton gitu. Tapi ketika ada dua kontras strategi, nah di situ bisa lebih fluktuatif, kadang aya ramena, aya gregetna, aya ya bertahan wae nunggu wae gitu kan. Jantung teh duk gitu. Mun diserang aduh. Kieu coach. Ieu mah gak tahu saya yang merasa atau emang semua juga yang merasa coach. Ketika Persib menang, waktu teh salila. Atuh eta mah tong Persib hungkul. Urangnya menala jauh waktu saya ngalatih ge kamari keur eleh. Asa geus eleh keur meunang mah salila. Emang umum ya itu. Ya kadang gitu mun menang teh alah ditinggali teh menit 80. Ditinggali di menit 82 nah teh 80-nya. Tapi yang membedakan Persib kan sekarang jarang menang dengan selisih angka yang besar ya. Cukup fantastis lah. Enggak jarang. Paling 1-0, 2-1 gitu kan. 3-2. Nah itu kadang membuat kita nonton teh benar-benar greget deg-degan gitu kan sampai menit akhir itu. Daripada kita menang di awal menit 70 3-0, 4-0 kaditu teh kan di peluit panjang teh kurang selebrasi nanti asa kurangnya dah yang sebenarnya, tapi ketika pecah lah ya menit 90 masih terus ditekan tapi kita masih tetap mempertahankan kemenangan, di situ benar-benar kerasa gitu selebrasi kemenangannya. Sebenarnya coach selama ini tuh Persib tuh baru ngeluarin kemampuan 50%. Amun 100% mah marundur eta tim Liga hiji gitu. Saya ke Persib ngeri ada jadi supaya teu katingali ngecit gitu. Ngecit. Oke coach ya, berbicara tentang Persib versus Dewa coach, suatu kerugian yang sangat-sangat menurut Api dapat benar-benar kerugian buat Persib gitu. Adam Alis yang selalu bermain dan menjadi pembeda di lapangan coach harus absen di laga sebesar ini ya, meskipun kita hanya lawan papan bawah. Lagi gitu. Itu gimana coach? Cederanya? Cedera. Opsinya masih banyak walaupun Adam Alis absen. Memang Adam Alis selalu jadi pembeda karena dia selalu datang dari bangku cadangan yang biasanya permainan udah mentok, kemudian udah dianggap stuck permainan, pada saat Adam Alis masuk bisa menjadi pembeda. Nah, itu salah satu keuntungan kita punya Adam Alis, dan dia kayaknya kalau benar-benar jadi pemain cadangan nggak cuma nonton tapi mengamati kurangnya lawan di mana nih, kurangnya tim kita di mana pada saat dia main masuk dia udah benar-benar bisa memanfaatkan celah-celah seperti itu. Tapi sekarang kan Adam Alis nggak main, tapi kedalaman skuad kita juga cukup dalam, sangat dalam gitu kan. Bahkan ada salah satu pemain yang masih belum tampil, Dewa Angga gitu kan. Sekelas Dewa Angga wae gitu kan, di Persib masih belum bisa membuktikan diri gitu kan. Tapi kan digaji coach. Ya, lain gaji lah. Harusnya kalau buat pemain bola buat kedepannya ya, tapi naon lah nya udah digaji sejahtera coach. Amin insyaallah. Dan jadi kehilangan 1-2 pemain memang pasti ada pengaruhnya, tapi sedikit banyaknya itu tergantung nanti lihat di lapangan gitu.
bukan hanya Adam Alis coach di lini tengah Persib, tapi Luciano juga sama mendapatkan hukuman sanksi 2 kali pertandingan. Dan sekarang di pertandingan yang kedua terakhir berarti lawan Ya, Dewa. sanksi Itu kan suatu terakhir. kerugian. Kira-kira coach yang kan ini suatu biasanya teh amun teu Luciano jadi gelandang bertahan untuk Mark Locke. Nah sekarang Adam Alis gak ada. Kira-kira siapa coach pengganti yang cocok gitu untuk menggantikan sosok yang absen ini? Entah Robby dari sisi Darwis Adam Alis. hadirnya Robby Darwis. Robby Darwis gak hadir. Robby Darwis nggak hadir. Jadi kita Yo siapa yo? krisis lini tengah ya. Kalau saya ya prediksi saya buat di line up nanti Siapa ya? siap Fernando neta. Siap main apa? Beckham bisa ditarik lagi ke tengah. Jadi playmaker. Jadi playmaker. Tom Haye bisa jadi double pivot sama Klok atau dengan menggunakan satu gelandang bertahan. Jadi 4-3-3 atau 4-2-3-1 tapi Tom Haye tetap lebih ke depan. Posisi Klok tetap menjadi jangkar, penyeimbang dari lini belakang ke depan. Pada saat menyerang urusan Haye jeung Beckham lah gitu istilahnya di tengah gitu. Karena Haye punya visi misi bagus, terus untuk mobilitasnya kita punya Beckham di situ. Dan untuk penyeimbang yang berpengalaman ya cocok Mark Locke tetap dimainkan di situ. Jadi penjaga ya Mark Locke. Jaga. Beckham selama ini juga selalu ikut andil untuk kemenangan Persib coach. Ya, selalu ya. Eta ngeri coach. Maksudnya tuh pemain tapi ketika di timnas dihujat wae ya. Udah pemain Persib. Ya, pemain Persib ya. Oke coach ya. Kita coba bereksperimen starting line up versus deh jangan rek gelut versi coach Indra. Dimulai dari kiper coach. Siapa coach kira-kira? Teja Pakubumi, Teja Pakubeton ya. Kepayung. Kepayung. Oke. Memakai formasi berapa nih coach kira-kira? 4-2-3-1. 4 tuh striker. Belakang. Pemain belakang. 1 gelandang bertahan. 4 berarti berapa sih tadi coach? 4-2-3-1 tuh 2 gelandang bertahan, 1 gelandang serang. 2 flank, 1 target man ya, nomor 9. Berarti back center coach. Julio bisa main ya, Julio. Barba teh back kanan, back kiri, back center. Barba tuh bisa di berbagai posisi Ya, coach. saya resep ke Barba teh soalnya waktu lawan Solo kan penalti gara-gara di overlapnya. Nyawa aya di kotak penalti. Barba biasanya disimpan di sisi kiri kan ya. Iya back kiri. Center backnya Julio sama Patricio Matricardi. Di sisi kiri coach. Kiri ya Barba. Di kanan coach. Barba main tuh. Kemungkinan main sih. Sudah main ya. Di kanan teh nggak ada Kakang ya. Kakang. Main 2-3 istilahnya. Kakang main kayaknya. Kakang masih. Agak. Ya kalau ada Kakang ya pasti Kakang dimainkan untuk mengisi slot 2-3. Nah di tengahnya Klok, Haye, Beckham. Oke, Klok, Haye, Beckham. Fix ya. Tidak mau dirubah. Yang kayak di WA Kak si Bojan. Mesarua ya. Gak mau buka tirai 2. Lanjut coach. Untuk di tengah Klok, Apidong, Beckham. Itu. Api Hai. Api Klok dan Api Hai kita konsisten. Ya untuk di tengah Mark Klok, Tom Hai dan Beckham. Oke, untuk di winger berarti winger. Ya, pakai winger, flank. Siapa coach? Di kiri, flank kiri kayak. Di kiri karena Beckham ke tengah. Di kiri teh Bojan Odak. Sadil kayaknya lebih cocok di kanan. Supaya bisa cutting inside. Ya. Nah. Di kiri saya pilih Baros lah kali-kali. Baros Ramon jadi flank. Coba. Saya mah yang nama sebetulnya. Nah, yang Ramon di flank. Kenapa coach? Itu seru tuh. Kenapa coach Ramon dia itu kalau saya lihat cara tipe bermainnya itu bukan pemain yang goal getter gitu. Ya, jadi dia lebih cocok di space yang lebih luas. Ketika disimpan di flank
memang daya geraknya, mobilitasnya terlihat kurang ya. Terus dia kalau saya lihat dia cocok di flank, punya body balance yang bagus, kemudian daya kerja kerasnya juga bagus. Kalau misalnya dia nggak bisa crossing, nggak bisa kasih umpan manja lah istilahnya, dia bisa nusuk ke dalam. Diingat karakter Atantan kalau saya lihat dia tuh. Jadi ingatnya di sisi nyerebet, nyerenteng. Nya fighting spirit deh. Nah, eta tinggal. Atantan teh ayo mini soccer. Nah, jadi mengingatkan saya pada sosok Atantan, si Ramon teh hampir mirip dari segi produktivitas. Memang ya kurang juga. Itu coach ngegeboy gitu. Ya Atantan gitu ya kan. Kondisi fisiknya seperti itu. Oke. Ramon ya di flank Ramon. kiri ya. Untuk flank kanan Baros main. Baros main. main ya, Baros satu lah. Oh jadi jelaskan untuk nama dipilih gitu. Opsi kedua. Opsi kedua Ramon di flank kiri. Oke, untuk di kiri itu sebenarnya tuh Mbappe, Baros. si Baros. Di kanan Sadil tadi biar biar cutting inside. Sebenarnya halus Sadil deh. Karena sayang yang saya lihat ketika dia main di kiri, dia benar-benar cuma mengandalkan crossing. Sok we ketika dia dapat bola di kiri pasti di crossing. Ya saya oke sih coach. Iya, makanya lebar posisi. Kalau di shoot pakai kaki kanan kan nggak maksimal ya, juga. Memang pilihannya pasti dia crossing gitu kan untuk pada saat main di kiri. Sadil tuh coach ada julukannya dulu tuh. Tahu nggak coach? Goyang pecel lele. Oh iya, si Sadil. Di zaman-zaman Persela ya. Zaman Persela ini. Ngerinya coach ya. Tapi mudah-mudahan bisa ke performa terbaiknya juga ya Sadil ya. Iya. Untuk ujung tombak coach. Coach nih. So. Andre. Dia tuh pemain Andre Jang. Jadi nggak banyak kuasai bola, tapi positioningnya dia yang benar-benar mantap. Lihat Gonzales ya. Sebenarnya hanya peta di Gonzales. Gonzales ya gitu ya. Tipikal Gonzales ya. Tipikal Gonzales resep lah. Jadi ya itulah pemain nomor 9 nggak usah banyak pergerakan. Bahkan gol Adam Alis lawan Selangor itu salah satunya ada peran Andre Jang ya. Ketika gol yang kedua ya dari Persib ya. Ya dari corner yang serangan balik. Gol pertama kalau nggak salah. Pokoknya umpan si Klok truk pas. Gol kedua tuh Alis masuk dari bangku cadangan. Jadi sebelum Klok dapat bola itu bola si Andre dulu. Ya, jadi dia bisa jadi tembok, wall, ya, pemantul, terus finishing udah jelas, itu tugasnya sebagai nomor 9. Positioningnya juga bagus. Kadang juga dia juga contoh kenapa bisa terjadi gol Adam Alis waktu lawan Selangor, dia yang bisa mancing salah satu back Selangor untuk jaga dia. Tapi hebatnya Andre mungkin dia udah scanning, ningali heula ka tukang, aya anu ngajaga urang, dia nggak banyak berpikir, nggak pengen lewatin si back itu, malah ngasih bola back pass ke si Mark Klok. Jadi si Klok soku mana lebih luas pandangannya karena posisi Andre membelakangi gawang waktu itu. Jadi kasih ke Klok nggak banyak berpikir lagi juga, kasih ke Adam Alis, dan hebatnya bener-bener termikir di Adam Alis, nggak lama gitu. Hanya 3 sentuhan berarti. Dan Adam Alis nggak dribbling lagi gitu, langsung di pressing. Kaki kiri bukan kaki terkuat Adam Alis di pressing kan. Benar. Jadi ya itulah, kadang pelatih menerapkan taktik itu harus sesuai dengan kemampuan atau kemampuan pemain. Akhirnya lamun ka Ronaldinho, istilahnya Ronaldinho, kalau saya pilih pemain terbaik dunia sepanjang masa, saya pasti pilih Ronaldinho. Tapi cocok nggak di taktikal Bojan? Mungkin tidak, karena dia show skillnya luar biasa ya, main skillnya skillful lah, malah ya 2 ya. Nah, ketika taktik Bojan Hodak dengan permainan counter attack cepat, ya diperlukan pemain-pemain yang cepat juga mengalirkan bola ke depan. Nah, salah satunya itu tadi kemampuan kita bahas Andre juga, dia nggak banyak kontrol bola, shielding the ball, back pass ke Mark Klok karena Mark Klok kepandangannya lebih luas menghadap gawang, kasih ke Adam Alis bisa jadi gol gitu ya.
salah satu proses gol terbaik, bukan golnya ya, bukannya yang gol Adam Ellis, tapi Prosesnya. prosesnya. Sebenarnya coach sama gol yang terjadi kan ada Malaysia juga yang di Gebela. Itu tuh sama coach skemanya. Berawal dari assist Mark Klok loh. Assist Mark Klok. Sama ya? Heeh. Itu jadi japu coach. Gol yang sama gitu. Ya. Cuman waktu gol di Selangor emang sempat ada skill lah eta, skill harus diakui Adam Alis memblok. Eta baik kan. Gol eta kan. Oke coach ya. Kira-kira prediksi coach di laga antara Persib Dewa. Lebih dari 2. Lebih dari 1, maksudnya 2 kumaha sih sebutanna teh 2-0, 3-1. Oh, 4-2. dengan agregat 2 lah ya, beda 2 Agregat gitu. 2 gitu. Karena apa? Dewa pertahanannya terburuk kedua di liga. Jadi kemungkinan besar Persib akan mampu membuat huru-hara di lini pertahanan Dewa. Padahal ada Nick Kuiper loh. Eta jadi bahas. Walaupun ada Nick Kuiper gitu. Nah, Nick adalah sosok center back yang sangat-sangat kuat coach. Nah, sangat kuat ya, terbukti Nick mampu bawa Persib back to back. Aduh. Jadi Nick itu yang saya lihat ya sekarang perlu tandem yang benar-benar baheula mah libero istilahnya. Jadi dia cukup reading the game, reading the ball, Franka duelna hajar Tapi sesagi si Nick mah halus coach. Hah? Dari dulu ge. Ya karena ada tandem yang bisa seperti itu. Jika ayeuna Mark Klok jeung Luciano saya benar-benar cocok. Masa getihan lawan Luciano teh. Persis Solo eta. Kan sebeureum deui teh. Ya kan si eta ngahajar-hajarna Mark Klok nungguan pada saat lepas dari dia yang motong. Nah itu hal seperti itu yang saya lihat nggak kurang dapat chemistry-nya Nick di Dewa sekarang itu gitu. Oke, coach ya. Terakhir coach. Kira-kira kalau Persib kalah bisa menerima enggak? Ya harus bisa Harus bisa menerima ya. dengan sportif dan lapang dada. Ya. Oke, prediksi skornya 2-0 lah. Iya, dari prediksi skor kan agregat 2 ya. Agregat 2. Kenapa agregat 2 pede gitu coach? Ya kan pertahanan Dewa terburuk kedua nih di liga. Tapi kan aya bahasa bahwa hanya saha lawan Persib ngadadak jadi halus. Ya mudah-mudahan Persib juga ada lawan saha ngadadak leuwih halus lagi deui bonusna. Dibalas deui ya. Kemungkinan clean sheet ya? Clean sheet yakin lah. Sing tegas yakin gitu. Yakin. Nah. Oke ya, sekian dari obrolan kita. Terima kasih coach sudah hadir di YouTube Rebel. Nah, terima kasih kan dirinya ge hostna sarua ya. Sampai jumpa di konten berikutnya.